Selama ribuan tahun, peradaban manusia nggak bisa melakukan banyak hal karena hidup dalam batas yang cukup sempit. Kita dibatasi oleh tenaga fisik, kesuburan tanah, dan jumlah makanan. Tetapi, sekitar 300 tahun yang lalu, pada era revolusi industri yang pertama, batasan yang sempit ini berhasil ditembus dan menjadi titik awal kemajuan peradaban manusia. Karena setelahnya bermunculan banyak pengetahuan baru, serta inovasi yang saat ini menopang aktivitas kita semua. Di video ini gue akan ngebahas bagaimana batasan sempit itu ditembus dan memberikan sedikit pandangan gue akan apa yang terjadi pada pola pertumbuhan kita saat ini setelah kita berhasil mendobrak batasan tersebut. Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke 3 tokoh utama yang menurut gue menjadi sentral dalam hal ini, yaitu James Watt, Fritz Haber, dan Carl Bosch. Sebelum masuk ke James Watt, gue akan cerita dulu sedikit soal Thomas Newcomen. Jadi pada tahun 1712, Thomas Newcomen ini membuat mesin uap pertama, yang mana awalnya mesin uap ini dipakai di area pertambangan untuk mengeluarkan air dari area pertambangan tersebut. Namun demikian, mesin uap Thomas Newcomen ini masih sangat boros, sehingga dia tidak bisa digunakan untuk aplikasi lain. Nah, baru kemudian, sekitar pertengahan abad 18, James Watt masuk. James Watt berhasil menyempurnakan mesin uap milik Thomas Newcomen dengan menggunakan teknologi kondensor terpisah. Awalnya, mesin uap James Watt ini juga digunakan di area pertambangan. Namun, seiring berjalannya waktu, beliau juga melakukan inovasi lebih lanjut, di mana beliau mengubah gerak translasi menjadi gerak rotasi, sehingga mesin uapnya bisa digunakan untuk aplikasi lain, seperti di industri tekstil, pengolahan makanan, bahkan hingga menggerakkan kapal serta kereta api. Inilah titik penting yang pertama. Dengan adanya mesin, manusia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kemampuan otot, karena mesin bisa bekerja tanpa istirahat. Akibatnya di era ini, pabrik bisa memproduksi barang lebih banyak, tambang bisa digali lebih banyak, kereta dan kapal bisa memindahkan manusia serta barang lebih jauh, kota-kota makin terkoneksi, dan produktivitas manusia meningkat drastis melampaui batas biologis tubuhnya. Meskipun produktivitas per kepala itu meningkat, tapi jumlah manusia tidak akan bisa bertambah tanpa suplai makanan yang cukup. Dan suplai makanan pada saat itu bergantung pada aktivitas pertanian. Dan pertanian bergantung pada keadaan tanah. Sedangkan tanah bergantung pada unsur hara, salah satunya adalah nitrogen. Sebenarnya, sekitar 78% udara di sekitar kita yang kita hirup setiap hari, itu tersusun atas nitrogen. Namun demikian, nitrogennya ini dalam bentuk gas nitrogen. Atau kalau struktur kimianya dia N2, yang artinya satu atom nitrogen berikatan rangkap 3 dengan atom nitrogen yang lain. Nah, karena ikatan rangkap 3 ini menjadikan gas nitrogen sangat stabil, sehingga dia tidak bisa langsung diambil oleh tanaman untuk keperluan perkembangannya. Secara alami, sebetulnya cara tanaman mengambil gas nitrogen itu adalah dengan bantuan mikroorganisme yang ada dalam tanah, di mana mikroorganisme ini bisa mengikat gas nitrogen yang ada di udara dan diubah menjadi senyawa nitrogen yang bisa diambil oleh tanaman. Proses pengikatan nitrogen dari udara masuk ke dalam tanah disebut sebagai fiksasi nitrogen. Proses fiksasi nitrogen secara alami yang lewat mikroorganisme ini itu sangat lambat. Ini menjadikan proses fiksasi nitrogen secara alami sebagai batas pertumbuhan populasi manusia. Tetapi pada abad ke-20, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Fritz Haber, beliau berhasil menemukan cara fiksasi nitrogen buatan. Dalam hal ini, beliau mereaksikan gas nitrogen dengan hidrogen pada kondisi tertentu untuk membentuk senyawa amonia, yang mana amonia ini akan menjadi sangat penting untuk pembuatan pupuk. Meski demikian, membuat amonia dalam skala lab bukan berarti bisa langsung digunakan untuk membuat pupuk dalam jumlah yang besar. Disinilah Carl Bosch menjadi penting. Bosch adalah seorang chemical engineer yang berhasil mengubah proses Haber yang awalnya skala laboratorium itu menjadi berskala industri. Berkat kontribusinya Bosch, akhirnya di tahun 1913, pabrik pertama yang mensintesis amonia dalam skala industri itu berhasil beroperasi. Sejak saat itu, manusia akhirnya bisa membuat pupuk secara masif, dan pupuk ini digunakan utamanya pasti untuk aktivitas pertanian untuk menumbuhkan makanan. Ya, akibatnya jumlah makanan itu melimpah, dan karena jumlah makanannya sangat banyak, maka makin banyak manusia yang bisa hidup. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, James Watt menunjukkan bahwa manusia bisa melampaui keterbatasan otot dengan menggunakan mesin, sedangkan Fritz Haber dan Carl Bosch menunjukkan bahwa manusia bisa melampaui keterbatasan jumlah makanan dengan sintesis amonia dan sintesis pupuk. Secara kolektif, ketiganya berhasil mendobrak batasan sempit kehidupan manusia
dan membuka jalan untuk lahirnya pengetahuan serta inovasi baru yang saat ini menopang seluruh aktivitas kita. Dobrakan atas batasan yang sempit ini memang menjadi titik awal kemajuan peradaban manusia. Tapi sekitar 300 tahun telah berlalu, gue justru melihat bahwa pola pertumbuhan manusia modern saat ini lebih mirip ke pola pertumbuhan sel kanker. Begini ilustrasinya. Bayangin ada satu lingkaran besar yang merepresentasikan batas ekologis bumi. Di dalamnya ada satu lingkaran kecil yang merepresentasikan batasan kehidupan manusia sebelum era revolusi industri. Kemudian bayangin kalau manusia itu adalah bola-bola kecil di dalamnya. Penemuan mesin uap oleh James Watt itu memperbesar kemungkinan aktivitas manusia. Artinya, lingkaran aktivitas manusia ini membesar. Kemudian bayangin, proses Haber-Bosch memungkinkan populasi manusia bertumbuh, jadi jumlah bolanya lebih banyak. Manusia yang banyak ini berperan juga sebagai suplai tenaga kerja. Dan para tenaga kerja ini secara kolektif mendorong perkembangan teknologi serta inovasi, yang ujung-ujungnya membuka banyak kesempatan baru, lapangan kerja baru, peran baru, dan aktivitas baru. Akibatnya, lingkaran aktivitas manusia membesar lagi. Dari sini terbentuk sebuah loop. Aktivitas manusia yang makin beragam menopang populasi manusia yang makin besar, dan populasi yang makin besar kembali memperluas aktivitas manusia. Namun pada suatu saat, ada hal tak biasa yang terjadi. Entah bagaimana mekanismenya, persebaran manusia di dalam lingkar aktivitas jadi tak merata. Ada yang terdorong ke batas awal, ada yang bekerja di satu bagian kecil lingkaran, ada yang tidak bergerak, ada yang bergerak ke segala arah dengan cepat. Akibatnya, lingkaran aktivitas manusia ini tidak lagi tumbuh seperti lingkaran yang rapi. Ada bagian yang membesar sangat cepat, ada bagian yang menyusut, ada bagian yang melebar, dan ada bagian yang lancip. Bahkan ada bagian yang sudah sangat jauh sehingga menyentuh, menekan, dan menusuk batas ekologis bumi. Dalam dunia nyata, ilustrasi tadi termanifestasikan dalam dua hal. Yang pertama adalah ketimpangan sosial, mencakup kekayaan, makanan, akses air bersih, akses pendidikan, perlakuan, serta perlindungan, dan lain sebagainya. Dan faktor yang kedua adalah kerusakan lingkungan. Ini adalah alasan kenapa gue menyebut pola pertumbuhan manusia modern itu seperti pola pertumbuhan sel kanker. Karena cepat, tak terkendali, dan menunjukkan sifat-sifat yang merusak. Sejauh yang kita pahami, kalau dalam kasus manusia yang kena kanker, ketika pasien kanker ini meninggal, maka sel kanker juga akan ikut mati bersama inangnya. Dan mungkin itu adalah sebuah peringatan besar buat kita. Kalau misalkan pola pertumbuhan manusia modern masih dilanjutkan seperti ini, maka mungkin kita akan bernasib sama dengan sel kanker yang mati karena inangnya sudah tidak mampu bertahan hidup.